Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini tentang satuan gramatik dengan mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Adapun dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Yusma M. Hum. Sebelum kita masuk ke pembahasan, langsung saja perkenalkan. Nama saya Nurjana Ramadhani dengan NIM 091 058 022 2015, semester 2, mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sidendren Rapang. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai satuan gramatik, di mana kita akan membahas pengertian satuan gramatik, bentuk-bentuk satuan gramatik, satuan gramatik bebas dan terikat, morfem, morf, alomorf, dan kata, prinsip-prinsip pengenalan morfem, hierarki bahasa, dan bentuk asal dan bentuk dasar. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian satuan gramatik. Satuan gramatik adalah satuan-satuan yang mengandung arti, baik arti leksikal maupun arti gramatik. Satuan dapat berupa morfem, misalnya ber, ke, an. Satuan dapat berupa kata, misalnya rumah, membawa, berjalan. Satuan dapat berupa frasa, misalnya akan datang atau sudah pergi. Satuan dapat berupa klausa, misalnya orang tuanya sudah sehat. Selanjutnya pembahasan yang kedua, bentuk-bentuk satuan gramatik. Bentuk-bentuk satuan gramatik terdapat dua bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Bentuk tunggal adalah satuan gramatik yang terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Contoh, ber, sepeda, ke, luar, dan kota. Yang kedua, bentuk kompleks. Bentuk kompleks adalah satuan yang terdiri dari satuan-satuan yang lebih kecil lagi. Contoh, bersepeda keluar kota, ia membeli sepeda baru. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, satuan gramatik bebas dan terikat. Satuan gramatik bebas atau satuan bebas adalah satuan gramatik yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa. Contohnya rumah, gunung, tanah, bendera, pakaian, kami, mereka, harimau, kerbau, dan masih banyak lagi. Yang kedua, satuan gramatik terikat atau satuan terikat adalah satuan gramatik yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya ber, ter, me, per, kan, an. Di antara satuan-satuan yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa, ada yang secara gramatik mempunyai sifat bebas, seperti halnya satuan-satuan yang dalam tuturan biasa dapat berdiri sendiri. Satuan-satuan yang dimaksud adalah dari, kepada, sebagai, tentang, karena, meskipun. Contohnya dari toko, dari suatu toko. Satuan dari kelihatannya terikat pada satuan toko, tetapi dengan adanya frasa dari suatu toko, satuan dari secara gramatik dapat dipisahkan dari toko. Satuan ber, ter, men, per, kan, an, per-an termasuk dalam golongan afiks karena hanya memiliki arti gramatik. Satuan ku, mu, nya, kau, dan ismi merupakan satuan terikat tetapi memiliki makna leksikal. Karena itu termasuk dalam golongan klitik. Adapun klitik dibedakan menjadi dua bagian, yaitu proklitik atau terletak di muka dan enklitik terletak di belakang.
satuan yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa dan secara gramatik tidak memiliki sifat bebas. Namun, satuan ini tidak dapat dimasukkan ke dalam golongan afiks maupun klitik, karena satuan-satuan ini mempunyai sifat tersendiri, yaitu dapat dijadikan bentuk dasar. Karena itu, satuan-satuan ini merupakan golongan tersendiri yang disebut pokok kata. Contohnya, juang, temu, alir, sandar. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu morfem, morf, alomorf, dan kata. Morfem adalah satuan gramatik terkecil dari kata. Morf adalah beberapa struktur fonologik pada satu morfem. Contohnya, morfem men memiliki struktur fonologik mem, men, meng, menge, dan me. Bentuk-bentuk ini masing-masing disebut morf. Alomorf adalah anggota satu morfem yang wujudnya berbeda, tetapi mempunyai fungsi dan makna yang sama. Kata adalah satuan bebas terkecil yang merupakan dua macam satuan, yaitu satuan fonologik dan satuan gramatik. Sebagai satuan fonologik, kata terdiri dari satu atau beberapa suku, dan suku itu terdiri dari satu atau beberapa fonem. Contohnya, kata belajar terdiri dari 3 suku, yaitu be, la, jar. Jadi, kata belajar terdiri dari 7 fonem. Sebagai satuan gramatik, kata terdiri dari satu atau beberapa morfem. Kata belajar terdiri dari 2 morfem, yaitu morfem ber dan ajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengenalan morfem. Yang pertama, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti atau makna yang sama merupakan satu morfem. Yang dimaksud dengan struktur fonologik adalah urutan fonem. Contohnya, satu baju dalam berbaju, menjahit baju, merupakan satu morfem. Yang kedua, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda merupakan satu morfem. Apabila satuan-satuan itu mempunyai arti atau makna yang sama dan perbedaan struktur fonologiknya dapat dijelaskan secara fonologik. Contohnya, membawa, mendukung, menyuruh merupakan morfem yang sama karena perbedaan struktur fonologik mem, men, men dapat dijelaskan secara fonologik. Yang ketiga, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologik, masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti atau makna yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Contohnya, bel pada belajar merupakan alomorf dari ber, tetapi tidak dapat dijelaskan secara fonologi. Yang keempat, apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem, yaitu morfem sero. Contohnya, ia membeli sepeda, men. Ia menjahit baju, men. Ia makan roti, morfem sero. Selanjutnya, hierarki bahasa. Hierarki atau berjenjang adalah sebuah kerangka kerja dari suatu bahasa. Dalam penerapannya, hierarki ini mencakup isi, di mana di dalamnya terdapat simbol seperti angka dan huruf yang kemudian disatukan sehingga menjadi sebuah kata. Contohnya, dicari kemungkinan adanya satuan yang satu tingkat lebih kecil daripada satuan yang diselidiki. Contohnya, berperikemanusiaan. Satuan yang satu tingkat lebih kecil ialah perikemanusiaan. Jadi, terdiri dari ber dan perikemanusiaan. Selanjutnya, satuan yang satu tingkat lebih kecil yaitu kemanusiaan, terdiri dari ke, an, dan manusia. Faktor arti atau makna, contohnya kata pembacaan. Jika dari satuan pembaca dan satuan tidak mungkin, karena makna pembaca adalah orang yang melakukan, sedangkan makna dari pembacaan adalah suatu abstraksi dari pembuatan membaca. Jadi pembacaan terbentuk dari pen, an, dan baca.
Selanjutnya, bentuk asal dan bentuk dasar. Bentuk asal adalah satuan yang paling kecil yang menjadi asal sesuatu kata kompleks. Contohnya, berpakaian merupakan bentuk asal dari pakai. Sedangkan bentuk dasar adalah satuan, baik tunggal maupun kompleks, yang menjadi dasar bentukan bagi satuan yang lebih besar. Contohnya, berpakaian, bentuk dasarnya adalah pakaian. Demikianlah video pembelajaran mengenai satuan gramatik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.